Baik teman-teman, saudaraku semua, ini mengawali ceramah ini saya sunting sebuah hadis. Semoga manfaat. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Nomor hadisnya 2322. Nanti dicek ya, nomor hadis 2322. Bunyi hadisnya, ala innad dunya mal'unatun mal'unun ma fiha. Ala zikrullah wa ma walah wa alim au muta'allam. Nomor hadis berapa? 2000. Ono meneh mike iki ya. Nomor hadis 2322. Perhatikan ini, luar biasa ini. Saya tak di sini aja nggih. Oh, dudu ya, Masya Allah. Gini teman-teman. Ala innad dunya mal'unatun mal'unun ma fiha. Ala zikrullah wa ma walah wa alim au muta'allam. Ketahuilah bahwa dunia ini terlaknat, termasuk di dalamnya dunia ini. Subhanallah. Jelas kosakatanya ini. Ketahuilah bahwa dunia dan isinya ini terlaknat. Tak ulang satu kali lagi ya, supaya masuk ke alam bawah sadar. Dunia ini terlaknat, termasuk isinya. Kecuali kata Allah, orang yang berzikir kepada Allah, orang yang loyalitas tinggi kepada Allah, lalu orang yang berilmu, mencari ilmu dan mengajarkan ilmunya. Jadi dunia ini terlaknat Pak, termasuk isinya. Dokter disumpah sebagai sumpah dokter, ketika lulus dari dokter ternyata mencabuli pasiennya. Ada apa mboten? Itu terlaknat Pak. Sebelum jadi dokter, ketika dia mau menjabat resmi jadi dokter, dia disumpah dulu Pak, sumpah dokter. Ya, akan mengutamakan pasien di atas nyawanya sendiri, akan merahasiakan biodata pasien, tidak boleh membuka sembarangan biodata pasien. Ya, pokoknya akan mesejahterakan pasien, memakmurkan pasien, dan banyak sumpah-sumpah dokter itu. Tetapi ternyata viral sekarang, banyak dokter yang mencabuli pasiennya. Ya, ngontrol dadanya, ternyata tangannya belakaraan kemana-mana ya. Laknat Pak. Itu di dunia kedokteran seperti itu. Di dunia polisi apalagi Pak. Jeruk makan jeruk ya. Polisi nembak polisi, polisi malak polisi. Oke, ini nggak usah dibahas ya, nanti emosi nih. Dinek aja ya. Laknat Pak. Ya, terus kemudian dunia kejaksaan. Saya banyak di penjara itu gumbulan karo wong narkoba. Jadi saya paham akhirnya dunia narkoba itu, saudaraku. Jadi narkoba itu ketika orang ditangkap narkoba, jedas. Itu langsung dinego, Pak. Tukar das, isora tukar das. Tukar das itu ketika BB-nya dia misalkan 1 gram yang ditangkap, kalau dia bisa mencarikan yang BB-nya lebih tinggi, dia dilepas. Itu jenenge tukar das. Lek jari ini arek-arek napi gitu. Ayo tukar das. Sapa meneh? Didelok nang HP ini. Itu pun dilepas gak gratis, Pak. Bayar. 86 jari ini. Tukar das, ono, udah. Jadi dia bayar, dilepas, baru das liane sing dicekel itu loh Pak. Paham nggih? Laknat Pak. Begitu dasnya kena masih dinego lagi Pak. 86 lagi, wani piro. Gimana pasal-pasalnya? Jadi narkoba itu ada, saya lupa ayatnya, tapi ada pasal 122, satu berapa itu. Ada yang maksimal 5 tahun ke atas, ada yang maksimal 2 tahun. 122 itu, ayat 1. Kalau kena yang ke pasal 122 itu cuma 2 tahun Pak, itu maksimal. Jadi banyak sekali narkoba ketangkap ketika pasalnya berat, ayat 2, di atas 5 tahun dinego. Tak toki pasal 122, wani piro. Laknat Pak. Singkat cerita ini, udah tangkap, BAP mau di rutan, di sel sementara. Lalu dilimpahkan ke mana? P21, dilimpahkan ke mana? Kejaksaan. Setelah selesai semua berkas, baru dilimpahkan ke kejaksaan. Apa selesai masalah? Enggak Pak, laknat Pak. Namanya laknat Pak, terlaknat dunia ini. Di situ lebih ngeri lagi.
Biasa nggak usah jelentrehkan terlalu detail, tapi intinya lek kepingin metu ayat 122 iki maksimal 2 tahun samini. Hakimi samini, aku samini, iki wis kurang lebih 300 juta. Singkat cerita, napinya masuk ke rutan sementara, selanjutnya negonya sama istrinya. Napinya udah di dalam, sekarang jaksanya negonya sama istrinya. Piye iki. Oke, singkat cerita deal. Wes, oke, kesepakatan, oke, ya wes. Jadi sidang itu formalitas, Pak. Hasilnya sudah ada. Jadi jaksane singkat cerita, wes Mas engko tenang, vonismu sakmini, wis ora usah banding. Wis sakmini wis pol, ya wes. Jadi itu dagelan semua, Pak. Laknatullah semua itu. Mas, iki aku kudu mesuh iki, Pak. Tapi ini aku mesuh kok mesake ya. Laknatullah saudaraku, laknatullah ini dunia dan isinya terlaknat. Jadi jaksanya dapat sekian, hakimnya dapat sekian, pengacaranya dapat sekian, macam-macam. Tidak apa-apa kalau ada jaksa yang hadir di sini, memang walaupun jenengan tak doakan jaksa lurus. Tapi yang saya omongkan ini bukan fitnah, memang ada seperti itu, lazim sudah. Dunia ini laknat termasuk isinya, teman-teman, saudaraku semua. Tapi mudah-mudahan jenengan mboten nggih. Kita bukan bagian dari orang yang terlaknat itu. Naudzubillah min dzalik. Kita orang yang umatnya Nabi Muhammad, kita rahmatan lil alamin. Subhanallah. Oke. Jadi dunia ini terlaknat termasuk isinya, kecuali kata Rasulullah apa tadi? Kecuali orang yang berzikir kepada Allah. Zikir lisan, ya bil lisan. Terus apa lagi? Bil qalbu. Apa lagi? Bil alam, bil angin, bil cahaya. Tak cerita dikit sebelum saya lanjut. Di penjara, saya kan beli tanah di Singosari. Singkat cerita, tanah itu uangnya kurang 150 juta untuk bangun masjid. Saya lagi bangun masjid di sana, Pak. Kurang 150 juta. Nama pemilik tanahnya Pak Suliman. Oke, singkat cerita, bangun masjid, terus saya ditangkap, dijebloskan ke baris krim sana untuk yang kedua kalinya. Nah, ini nanti saya ceritakan ya. Saya tak cerita yang masjid ini dulu. Itu ngeri, Pak, di baris krim, dipindah lagi ke rutan Semarang, dipindah lagi rutan Makobrimob. Banyak sekali ilmu yang saya dapat. Tapi sayang waktunya terbatas. Bersambung berarti ya. Insya Allah. Pun suatu ketika Pak Suliman yang saya punya tanggungan ke beliau 150 juta, telepon sama Umi, sama istri. Umi, 2 bulan lagi saya mau menikahkan anak saya, tolong Umi sisa tanahnya dibayar yang 150 juta. 2 bulan waktunya. Umi menjawab, Pak Suliman, abi di penjara. Lho nggih, kula pun mireng. Tapi kalau menikahkan anak hukumnya wajib Umi. Anakku wedok, masa orang ngetokke ragat belas. Dan aku nggak punya apa-apa kecuali uang itu Umi. Nggih pun tak sampaikan ke Abi. Wah, akhirnya Umi lapor ke saya. Pripun Bi, teman-teman. Nggak boleh pegang handphone, di penjara, ditagih hutang 150 juta. Pegang handphone boleh, dipinjami petugas tapi 1 jam lah. Lalu diambil lagi sama petugasnya. Gitu. Oke, intinya minta sama Allah, ya Allah, ini 150 juta saya ditagih sehari, seminggu, 2 minggu, nggak ada kabar, nggak ada rezeki masuk, Pak. Terus Pak Suliman disilain nagih terus ke Umi, sampai 1 bulan belum ada uang masuk. Pak Suliman mulai agak tinggi nadanya, dan saya maklum memang harus begitu, orang panik, Pak, butuh duit. Pripun Mi, pripun Gus, pripun Mi, pokoknya harus lunas itu, saya butuh uang itu untuk menikahkan anak. Subhanallah. Akhirnya saya mulai mengadakan doa radikal, Pak, kepada Allah, Pak. Jadi ada doa radikal, Pak. Ya. Bangun 12:30, mandi, hadap kiblat sebelum tahajud, baru saya doa radikal. Ya Allah, kalau memang saya berlumur dosa dan saya belum pantas terima uang 150 juta, kan jenengan tahu itu uang bukan buat saya. Kalau memang jenengan nggak layak saya dapat uang segitu, itu untuk Pak Suliman, ya Allah. Tolong ya Allah, bayar, kasihan anaknya, dia mau menikahkan. Kalau kemarin-kemarin saya minta lebih ya Allah,
160 juta lah, lebih 10 untuk saya. Sekarang aku nggak minta lebih Pak, jenengan pas kemawon ya Allah. Pun kalau mboten lebih mboten napa-napa. Ternyata tetap nggak dapat. Detik-detik terakhir kira-kira kurang 2 mingguan, tiba-tiba ada keajaiban Allah saudaraku. Saya pegang handphone, saya WA beberapa orang seperti biasa. Selama ini saya sudah ikhtiar, ya melalui WA, pinjam handphone petugas, hanya waktu 30 menit melalui WA itu. Saya butuh uang 150 juta, tolong dibantu saya, boleh dipinjami, boleh dibantu, terserah, saya butuh. Minta tolong, bismillahirrahmanirrahim, tak serut ke beberapa kontak yang saya kenal itu. Karena gak ada lagi Pak, mau pripun. Nah, tiba yang balas respon, semoga sabar, semoga ada jalan, semoga sabar, semoga ada jalan. Kudu meso ae, Pak. Maca WA ngono kuwi. Tapi alhamdulillah sudah dapat banyak ilmu lah ya, sudah damai dengan diri sendiri, udah enggak meso-meso lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tiba-tiba ada satu, tiba-tiba WA dia, Pak. Gus Nur butuh berapa? Allahu Akbar. Bang, aku butuh 150 juta. Untuk bangun masjid Bah, bukan untuk saya. Demi Allah, tolong bantu saya. Ya udah Gus, tak bantu 40 juta. Ditransfer 40 juta Pak. Deng, langsung masuk ke Pak Suliman. Alhamdulillah kurang 110. Ini Allah loh Pak. Kalau jangan mau nanti saya kasih ilmunya. Gimana supaya uang itu datang sesuai kebutuhan ya. Insya Allah Pak. Tiba-tiba ya kan masih kurang tetap. Ceritanya panjang, saya potong aja. Ketika kurang seminggu, tiba-tiba udah nggak ada jalan keluar lagi, WA lagi. Bah, sampai detik ini kurangnya masih belum saya dapat. Tolong dibantu kalau masih ada rezekinya. Oh siap Gus, tak lunasi aja kalau gitu. Tak transfer sekarang 110 juta, deng, ditransfer Pak. Dan akhirnya Pak Suliman menikahkan anaknya, tanah masjidnya lunas, sertifikatnya diambil. Alhamdulillah. Yang di penjara cuma tubuhnya Pak, doanya ndak Pak, kekuatan pikirannya ndak Pak. Nah kekuatan pikiran ini nanti kalau jenengan mau dan ada waktunya kita sharing-sharing lah nanti. Boleh Pak. Assalamualaikum angin, assalamualaikum cahaya, assalamualaikum udara, dan yang terakhir assalamualaikum uang, duit, arto, teko, rini. Teko langsung naku boleh, masuk kantongku boleh, masuk rekeningku boleh. Ini rekeningku, BCA, BNI ada, 123, 1074, 151, atas nama Sugi Nur Harjo, teko iki rekeningku, duit, to arto, datang. Wallahualam, datang ternyata Pak. Dan banyak lagi, itu baru satu cerita itu, banyak lagi insya Allah. Ya, itu pengalaman di penjara, subhanallah. Apalagi jenengan yang tidak di penjara, gitu loh. Coba angkat tangan, tidak usah malu. Siapa di ruangan ini yang tidak punya hutang? Yang tidak punya hutang? Oh ada, Masya Allah. Oh ada, Alhamdulillah. Yang lain, akses udah hutang ya? Subhanallah. Allahu Akbar. Tidak apa-apa hutang, yang penting jangan riba ya. Nanti tak kasih amalan ya, amalan. Insya Allah diamalkan. Berbagi pengalaman aja monggo. Kalau nggak waktunya nggak ada di sini, main-main ke rumah. Nggak usah bayar, Uangnya jenengan nggak laku, receh. Uang saya nggak. Berbagi ilmu itu loh, yang berkahnya itu berlipat-lipat nanti Pak. Itu yang penting. Berapa utang jenengan? 150 juta, 1 miliar, 2 miliar dilunasi sama Allah. Ternyata uang itu bisa dipanggil. Ya, namanya ngepet syariah. Insya Allah. Alhamdulillah. Baik, dunia ini terlaknat termasuk isinya. Kabeh laknat Pak. Kalau sama lihat, nggak ada sekarang ini segmen manapun, instansi manapun yang nggak laknat, nggak ada Pak. Kabeh laknat Pak. Kecuali kata Allah orang yang berzikir. Yuk kita mulai sekarang jadi orang berzikir. Kolbu, lisan, jiwa, perasaan. Kita lihat apapun itu bisa jadi ilmu. Saudaraku, insya Allah berzikir, berzikir. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullah. Kalau Rasulullah minimal 70 kali sehari. Ya, kalau jenengan berapa? Monggo 1000 kali,
ganjil 99 kali, monggo Pak, yang penting istighfar. Yang kedua, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma zikir Pak. Kalau jenengan mau tambahi surat Shad ayat 35. Surat Shad ayat 30. Qala rabbi firli itu yang dibaca sama Nabi Sulaiman Pak. Makanya Nabi Sulaiman kaya raya seperti itu, okay? Lalu surat Hud ayat 6 dan surat Hud ayat 36. Wa ma min dabbatin illa fil ardi lan seterusnya itu. Tidak ada binatang melata pun di bumi ini kecuali dijamin rezekinya sama Allah. Terus tambah lagi la ilaha illa anta subhanaka inni. Dibaca siapa zikir itu? Nabi Yunus dalam kondisi ditelan ikan, ikannya masuk ke laut, udah nggak ada Pak, disiplin ilmu apapun mati itu Nabi Yunus. Mau rawa rontek, mau apalah mati Pak, nggak ada. Tapi dengan zikir itu, subhanallah, diangkat perutnya mulus, dibikin mulus, ikannya itu naik lagi, disemburkan lagi, intinya hidup. Yang dibaca itu Pak, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Akhirnya saya mikirnya gini Pak, oh iya ya, Nabi Yunus ditelan ikan hiu, gara-gara zikir ini dengan izin Allah dimuntahkan sama ikannya. Lah aku cuma ditelan lapas, aku cuma diuntal kalau rutan, masih ada angin, masih ada cahaya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau ya Allah, Maha suci Engkau ya Allah. Sungguh aku orang yang zalim ya Allah. Aku zalim terhadap istriku ya Allah. Aku zalim terhadap anakku ya Allah. Aku zalim terhadap pelangganku ya Allah, terhadap jamaahku ya Allah. Aku zalim terhadap waktu sholatku ya Allah. Selalu di akhir waktu ya Allah. Tidak aku prioritaskan sholatku ya Allah. Ya Allah, aku zalim terhadap diriku ya Allah. Pantas aku di penjara seperti ini ya Allah. Dulu pertama saya masuk penjara, diisolasi, zikirku jaksa asu, jaksa asu, jaksa asu, hakim asu, hakim asu. Pertama masuk penjara zikirku gitu Pak. Belum nerima Pak. Aku ini nggak salah. Fakta persidangan aku nggak salah. Kenapa tetap ditahan? Jaksa asu, jaksa asu. Nggak nerima saya Pak. 1 tahun pertama itu kurus Pak. Tapi alhamdulillah waktu berputar, akhirnya tiba satu momentum, oh iya ya, kalau aku terus-terusan zikir jaksa asu, sing ono aku tambah guru, tambah stres, tambah edan, ya nggak bebas, malah energi negatif terpancar ke anak istriku di rumah, kacau nanti. Wah nggak bisa. Ya sudah, ambil keputusan radikal, berdamai dengan masa lalu, berdamai dengan situasi apapun. Ini bukan karena jaksanya, bukan karena hakimnya, ini karena dolimku, dosaku kepada keluarga, kepada orang. Teramat banyak masa laluku yang penuh dengan dosa. Karena Allah saking sayang sama aku, jebloskanlah ke sini, kawah candra di muka ini. Gitu Pak. Nah sejak itu 180 derajat. Alhamdulillah, ya Allah, muga-muga jaksani, hakimi, polisi ini selamat no kabeh, lancar no rezeki ini, ngono Pak. Terus muga-muga dadekno rumah tangga sakinah, jaksane, polisi ini kabeh tak maafkan. Kalau nggak gitu nggak bisa Pak. Tiba-tiba perut tambah gendut, lo kok tambah gemuk. Oh ternyata sehat pikirannya Pak. Tiba-tiba rezeki lancar, dung, lancar rezekinya Pak. Hutangnya lunas, lansak piturutipun, Masya Allah. Masya Allah. Saya punya angsuran mobil Pak, bukan riba tapi saya nggak mau riba. Di ngerugi sana ya, di ngerugi syariah lah intinya ya. Angsurannya 10.500.000 tiap bulan. Ya, tidak riba, tidak bunga, tidak sita. Akhirnya begitu saya ditahan, 6 bulan nggak bayar, leasingnya telepon Umi. Mi, ngapunten unitnya kita tarik mawon nggih. Mobilnya ditarik Pak. Lah pripun sudah 6 bulan tidak ada pemasukan. Nggih saya berdoa mudah-mudahan Gus Nur dikuatkan di dalam, tapi niki tetap administrasi kula tarik nggih. Nanti kita jual, kalau ada sisanya yaitu nanti untuk Umi gitu. Nggih saya tak rundingan sama Abi dulu. Istri telepon, "Bi, mobilnya ditarik, Bi." Subhanallah, asar tuh telepon itu. Malam seperti biasa 12:30 saya bangun, ya Allah. Kulo pun di penjara, saniki mobil badan jenengan tarik, pripun maksudnya jenengan ini? Itu mobil untuk antar jemput anak sekolah.
Kalau bisa saya nawar ya Allah, ampun mobilnya yang ditarik, tapi angsurannya sing jenengan bayar. Kan ngenten ta, Pak? Subhanallah, ternyata nggak dibayar, Pak. Nggak ada rezeki masuk. Tapi ada keringanan. Tiba-tiba besoknya telepon lagi, leasing berubah, Pak. Ya udah Umi, nggak usah ditarik unitnya, tapi tetap ada uang masuk lah, walaupun 5 juta, walaupun 2 juta. Yang penting ada uang masuk, Umi. Oh siap. Nah, sampai singkat cerita sampai detik ini mobil nggak ditarik. Lo ngonton loh. Jadi kalau mobil jenengan mau disita bank, ya Allah ampun rumah mobil yang disita, angsuran jenengan bayar, ngonton loh, nggih. Dan itu doanya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Masya Allah. Itu dunia ini laknat, termasuk isinya termasuk orang yang berzikir. Itu zikir yang mahdoh lah. Nanti ada zikir yang di luar mahdoh. Ada zikir-zikir muamalahnya nanti. Oke, jadi istighfar, sholawat, kemudian la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Monggo ganjil boleh, 1000 boleh, 5000 boleh, 33 boleh, yang penting tidak memberatkan jenengan, jangan dibuat berat ibadah itu ya. Pun kurang lebih seperti itu. Baru surat Hud ayat 6, surat Hud ayat 56 ditambah surat Shad ayat 35. Pun setelah itu 2 ayat terakhir surat Yasin, innama amruhu idza arada syai'a ayyaqula lahu kun fayakun fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli. Oke, 1 kali, baru ditutup Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad 3 kali, Al-Falaq 3 kali, Nas 3 kali, baru selesai Al-Fatihah. Baru pun jenengan ngomong, ya Allah, saya minta rezekinya yang banyak, saya minta uang yang banyak. Untuk apa? Saya dulu ditinggal mati orang tua, nggak ada warisan. Saya ingin nanti setelah saya mati, saya punya warisan untuk anak cucu saya. Gitu kan? Keluarkan semua itu. Saya sudah berdamai dengan masa lalu ya Allah. Dulu ketika bapakku meninggal, aku ditinggal tanpa warisan ya Allah. Dan aku sekarang mau sebelum aku meninggal, ilmu, sandang, pangan, papan sudah aku siapkan untuk anak cucuku ya Allah. Diminta semua itu ya, sebutkan. Utangi saman piro, sebut nona Gusti Allah. Ya, bla 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 bla, insya Allah nanti dikabul sama Allah. Oke, zikir. Terus yang kedua apa tadi? Ala zikrullah terus wa ma walah. Jadi mulai sekarang ketakwaannya kepada Allah, loyalitas kepada Allah diprioritaskan teman-teman. Mulai sekarang, jadi ada 3 toh sholat itu, 3 atau 4 makomnya orang sholat itu. Yang pertama ada orang yang sholatnya sekedar menggugurkan kewajiban. Dia sholat Pak, tapi nggak ada ruhnya. Wis pokoknya menggugurkan kewajiban, jadi habis sholat, kepat langsung hilang tuh, ndak dzikir, ndak apa. Sholatnya pun juga segitulah ya. Sholatnya hanya sekedar menggugurkan kewajibannya. Kedua apa? Sholatnya bolong-bolong Pak. Masih ada enggak ini sholat bolong-bolong? Enggak ada Pak ya. Enggak boleh sholat bolong-bolong Pak ya. Enggak boleh. Nah yang terakhir ini Pak, sholatnya bukan sekedar menggugurkan kewajiban, enggak bolong-bolong, tapi sholatnya memang dia tegakkan di atas segala-galanya. Dia prioritaskan Pak. Dia buka toko 5 menit sebelum adzan dia tutup tokonya Pak. Dia main HP gitu, begitu dengar adzan langsung tutup HP-nya Pak. Semua duniawi dia tinggalkan kalau sudah tiba waktu sholat Pak. Diprioritaskan di atas segala-galanya Pak. Saya sholat, punya uang tidak punya uang sholat, sumpah gak sumpah sholat, seneng bahagia sholat. Sholat, kenyang lapar sholat di atas segala-galanya. Allahu Akbar. Kalau makom ini kena, selesai urusan dunia, kecil dunia ini Pak. Remeh dunia ini Pak. Di kasus yang pertama, ketika sidang berlangsung, pengacara datang. Gus Nur, pripun, mau dilanjut? Maksudnya apa? Kalau Gus Nur mau minta maaf sekarang, besok Gus Nur bebas. Saya jawab, kalau saya minta maaf berarti ngaku salah. Buktikan dulu kalau saya salah, baru saya minta maaf nanti. Tak cium kakinya bila perlu. Enggak, saya enggak mau bebas. Gitu teman-teman, komitmen ya, komitmen di atas segala-galanya. Jadi mulai sekarang sholat di atas segala-galanya pun, lepas dari atmosfer bumi. Ada waktunya sholat, lepas semuanya pun. Kalau seperti ini insya Allah, seberat apapun masalah jenengan selesai teman. Saya kalau bukan karena ini gila Pak, stres saya Pak.
di Polda Jateng itu 3 kali 4 diisi orang 9, narkoba semua, ndak ada yang sholat, tatoan semua, selalu buka baju, nggak pernah mandi, baunya apek, kamar mandinya kotor. Saya kalau tidur ngapunten, kakinya nggak bisa selonjor gini, nggak bisa Pak, harus tekuk, karena kalau nyelonjor nendang orang Pak. Saya di situ Pak, kalau nggak karena pertolongan Allah gila Pak, stres saya Pak. Dan memang ternyata mungkin dibikin gila memang. Kecuali saya pemakai narkoba, circle-nya enak-enak saja. Di sebelah saya semua enak Pak. Ya mangan enak, ya guyonan terus. Saya nggak bisa Pak. Akhirnya saya lampiaskan ke sholat. Kok qadarullah di situ ada Majmu' Syarif. Tahu Majmu' Syarif? Ada buku-buku zikir tebelnya segini tuh. Itu saya lampiaskan ke sana Pak. Masya Allah, satu hari bisa khatam 3 kali sama Majmu' Syarif itu. Ayat-ayat pilihan ada di situ semua. Saya lampiaskan sana. Alhamdulillah. Masya Allah. Subhanallah. Gitu teman-teman. Di atas segala-galanya. Loyalitas kepada Allah di atas segala-galanya. Kalau sama mau. Jadi kalau ada tamu bupati atau apa ke rumah jenengan waktu sholat mepet, ngomong terus terang, Pak Bupati, ini waktu sholat, pripun? Jenengan ngimami monggo tuh. Selesaikan. Ini nanti ditunda aja. Apapun, bisnis apapun, monggo. Transaksi, deal-dealan 1 triliun, mepet sholat sholat dulu. Di atas segala-galanya, saudaraku. Subhanallah. Suatu ketika saya transaksi madu Pak, pakai HP, nilainya sedikit 25 juta. Saya juga lupa waktu sholat. Begitu lagi transaksi, tinggal masih ngasih nomor rekening, tiba-tiba adzan. Wah, ini ujian ini. Langsung kita lanjut ya sholat saya tutup. Kalau datang tetap rezekiku, nggak datang nggak apa-apa. Subhanallah, sholat di atas segala-galanya. Nggih, siap. Saya juga didoakan, saya doakan jenengan, saya sama doakan saya. Mudah-mudahan mulai sekarang sholat di atas segala-galanya. Itu ala zikrullah wa mawalah. Yang kedua, dunia ini dilaknat termasuk isinya kecuali yang berzikir kepada Allah, dan yang kedua orang yang memprioritaskan Allah di atas segala-galanya. Ya Allah, jadikan orang-orang ini prioritas ya Allah, prioritas ya Allah, prioritas ya Allah. Okay? Sanggup purun nggih, alhamdulillah. Saya dulu pernah sama anak saya itu munjiat, itu ada saksinya. Ini masjid. Dan saya nggak ada untungnya bohong. Ditelepon oleh orang, Gus Nur main-main ke sini. Di Depok kalau nggak salah. Saya sayang sama Gus Nur. Saya punya banyak tanah, Jawa Timur ada, Jawa Tengah ada, di luar pulau ada. Jangan ke sini. Tak kasih tanah, tak kasih uang, bangun pesantren. Sakar pesamen seperti di Palu sana. Main ke sini. Wah, langsung merinding saya, Pak. Ayo berangkat sama adik, sama anak saya itu. Diantar supir satu, saya lupa waktu itu. Intinya ketemu sama orang itu. Ternyata maaf ya, ibu-ibu obesitas ya, gede badannya gitu, dan ada beberapa asistennya mungkin di situ. Jadi gini Gus Nur, saya sayang sama jenengan, Indonesia butuh orang seperti jenengan, wis pokoknya jenengan luar biasa, saya nggak mau jenengan celaka, saya nggak mau apa-apa, pokoknya sama milih tanah di mana, nanti kita bangun pesantren, cuma satu saja saya minta, wis mulai saiki ceramah fikih wae, ora sang ngeritik-ngeritik pemerintah. Wis. Saya langsung coba bayangkan, Pak. Maju mundur toh, Pak. Duit loh, Pak. Ngeritik pemerintah juga nggak dapat duit loh, Pak. Tiba-tiba ditawari duit. Dan di situ logika samain. Sebenarnya orang ini baik. Tak terima ya nggak salah toh. Tapi ya Allah alam, tapi intinya dari pertemuan itu akhirnya saya nggak terima itu Pak, tawaran itu. Intinya begitu. Saya nggak tahu salah apa bener. Tapi jujur Pak, metu teko kono guwetone setengah mati aku Pak. Arep balik meneh wis isin aku. Subhanallah. Di Palu ada, di sana Nusa Tenggara dia punya katanya, Jawa Tengah, Jawa Timur dia punya. Dia 1 hektar ke bawah ada. Nanti kita bangun pesantren. Saya jadi ingat beberapa ulama-ulama yang rumahnya gede, pesantrennya gede. Oh, jangan-jangan orang ini yang bangunkan ini. Kan ada ulama yang pesantrennya gede, rumahnya gede, tapi kalau ada kedoliman dia diem. Kalau ada koruptor di sebelahnya dia diem. Itu kan, kalau ada tetangganya kelaparan bahkan dia diem. Ya karena mungkin dia tersandra sama pesantren yang gede itu. Karena bukan hasil keringatnya, Pak. Sampai sekarang nggak bisa lupa saya Pak. Masya Allah, ya getun, ya seneng, ya bangga Pak. Itu saya alami Pak.
Allahu Akbar. Saya jadi ingat Rasulullah ditawari tahta harta wanita nggak mau, ditawari kekayaan nggak mau, kan gitu. Akhirnya dipersekusi, diintimidasi, bahkan mau dibunuh. Bahkan ditawari toleransi dulu nggak mau. Turun ayat Qul ya ayyuhal kafirun itu. Akhirnya hijrah, nah gitu loh Pak. Subhan. Jadi saya sudah ditawari Pak. Jadi kalau ada ustadz, ada kiai, kok dikriminalisasi, diintimidasi, berarti kiai itu sudah lolos dengan 2 ujian itu Pak. Yang pertama harta tahta wanita, yang kedua jabatan. Berarti kiai itu sudah ditawari itu Pak. Dan kiainya nolak, makanya sekarang yang ketiga persekusi Pak. Dilaporkan, ditangkap, itu udah rumusnya Pak. Subhanallah. Ada loh, Gus Nur anjing, Gus Nur asu, Gus Nur dajjal, Gus Nur wedus. Ada Pak, tak bawa videonya, tak download, tak bawa sama pengacara ke Polda. Pak, ini ujaran kebencian. Nih sama setel, dibilang saya wedus, asu, dajjal, monggo saya bikin laporan. Ya nggak diproses sampai sekarang 7 tahun. Ya. Begitu orang laporkan saya, sekarang dilaporkan, besok tersangka saya Pak. Apa kalau nggak lanat namanya? Isa nggih. Apa kalau nggak terlaknat namanya? Terlaknat Pak, hati-hati, jangan terpesona, terpedaya oleh dunia ini pun ini menipu ini, laknat semua ini. Nah, jadi loyalitas saja kepada Allah pun pasti itu.